Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah Sya'abdul Qadir waliullah bisyafa'ah Nabi Muhammad biidnillah waridallah wal muallifi hadzal kitab daqaiqul ahbar wa usulihi wa furihi wa silsilatihi ajma'in. Ghafarallahu dunubahum bi barakatihim bisirillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya wal mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyul a'mali yututbi'u ngalan nirani fil qabri wan nari fi yaumiddini. Ilaihuma khamsatul a'mali ayyuhan nas wa ayyuhal mu'minun. Sahabat tanglet wonten ing kitab Daqaiqul Ahbar tanglet dateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi, nopo mawon ayul amal ndi amal pun di amal nopo mawon yang bisa menjadikan matinya api neraka, bisa membunuh api neraka dan menghentikan siksanya orang-orang yang ada dalam kubur. Sampai ahad penjelasan niki bahwa amalan-amalan niku sampai iso nebus kesalahane jateng wong niku, wong mayit binjang wonten ing yaumiddin, inggih punika dina kiamat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatul amali ayyuhunna. Wonten 5 ngamal, wonten 5 perbuatan yang dilakukan oleh dzurriatan, anak keturunannya orang yang meninggal dunia, berarti saya berarti untuk orang tua saya, berarti anak keturunan. Kula niki mboten bahas dateng umum. Walaupun mangke sebagian ada yang membahas umum, tapi niki yang paling utama adalah kaitannya dengan anak keturunan. Apa amalane anak keturunan nih? Wong sing mati sehingga iso madamkan api neraka lan iso menghentikan siksa kubur. Al-awalu qiraatul Fatihah. Yang pertama inggih punika membaca suratul Fatihah. Waman qara'a suratul Fatihah al-mayyit, barang siapa yang membaca Fatihah niki anak keturunan keluarga bojo nggih. Niki kula dereng membahas tiang lintu, rungokake niki kula dereng membahas tiang lintu. Niki anak. Pamane kita membaca Fatihah bersama-sama niki, tapi yang membaca ini anak yang ditujukan kepada orang tua kita. Kantong mriki kula enten bapak ibu kula, jenengan enten bapak ibu sing pun meninggal dunia. Niki pokoknya khusus orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua terhadap anak yang telah meninggal dunia. Baru mangke selanjutnya pembahasannya tentang saudara, keluarga kandung, terus kemudian ya tetangga, muslimin muslimat, apa kehebatannya. Niki kita membahas anak riyen. Waman qara'a, barang siapa yang membaca suratul Fatihah abu abihi untuk orang tuanya, tutfi'un nar wa tutfi'u adzabil qabri. Mongko Allah Subhanahu wa taala memanggil datang malaikat. Malaikat,
Dalem Gusti kae omongono lerenono hentenono matenono siksa kubur dateng si mayit A. Lah wonten apa Gusti? Kae anake nyebut jenengku sebagai pangeran yang punya sifat Rahman Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Lah anake kae nyebut aku duwe ini sifat Rahman dan Rahim. Demi kasih sayangku sebagai pangeran, sebagai Tuhan yang disebut oleh anaknya, berhentikan siksa orang yang dosa yang ada dalam alam kubur itu. Yang bapak atau ibunya anak yang membaca atau orang tua yang membaca ini. Baik. Tutfi'u 'alan nar. Kemudian malaikat menghentikan siksa sehingga wong di kubur itu siksa sampai kaget. Wong tuane awake dhewe enak apa? Ternyata malaikat memberitahu, "Hei mayit, lantaran wasilah anak-anakmu padha maca Fatihah, mongko dina iki siksamu dihentikan. Demi kemuliaan dan keagungan sifat Rahman Rahim Allah, maka Allah memerintahkan kepadaku untuk menghentikan siksamu." Masya Allah. Berarti luar biasa ibu. Baca Fatihah yang ditujukan kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Atau orang tua kepada anaknya yang telah meninggal dunia. Luar biasa. Bisa menghentikan siksa. Bisa memadamkan api neraka. Masya Allah. Luar biasa. Maka sering bapak-bapak pesan, wa qara'tu qul huwallahu ahad. Tan wong sing gelem maca qul huwallahu ahad ditujukan untuk orang tuanya. Barang siapa seorang anak atau orang tua membaca qul huwallahu ahad selama 41 hari. Selama 41 hari. Sampai 40 selama 41 hari. Sebanyak 100.000. Selama orang tuanya tidak musyrik, maka dosa-dosa besar diampuni oleh Allah. Kecuali dosa hutang. Kecuali dosa hutang. Dosa-dosa besarnya diampuni oleh Allah. Kecuali dosa hutang. Hutang ini buatnya penampunan bu, kecuali wong yang ikhlas ke. Nggih bu, kalau ikhlas ke utangnya A 10 juta, riane orene ampunan wong utang niku. Bahkan dia memiliki kiamah nanti wong utang niku pahalane entek dijaluk karo wong sing diutangi. Melaku ditekoki sinten niku? Mbak Fatimah ajeng ngota pun di malaikat nang swarga. Lah engko dhisik, lah ngopo den diutang aku? Biyen nyilih baju kula dibalekke utang karo aku 100.000 ora dibalekke niku. Tekoki bener Mbak Fatimah sampai nyilih baju enggak dibalekke. Jenengan utang 100.000 enggak dibalekke nggih. Ya wis. Ganjarane Mbak Fatimah dikekke karo sing utangi. Mlaku meneh. Tekoki meneh. Malaikat niku Mbak Fatimah ajeng dateng puning swarga. Ngono keriyen. Lah ngopo? Biyen nyilih wajan kula kalih piring ra dibalekno. Nggih. Entek meleh pahalane. Terus apa nih hutangnya akeh. Aja rumangsa, makanya orang yang ketutup hatinya itu orang yang enggak dapat hidayah dari Allah. Itu orang yang enggak takut kepada Allah. Jadi ora salat, ya ora wedi. Utang ora nyarutang, ya ora wedi. Ora pakai jilbab, ya ora wedi. Nglakoni apa mawon, ya ora wedi.
Niki wong sing atine wis tertutup. Maka ada hari ini yang mengatakan sampai ada yang di Facebook ini menakutkan nih. Wahai manusia, kenapa kau hanya menyembah bayang-bayang? Sesungguhnya yang wajib kau sembah adalah dirimu sendiri. Karena yang punya kekuatan itu dirimu sendiri. Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya bayangan. Hanya doktrin agama agar kalian taat. Padahal itu tidak ada. Ini semua mulai, Bu. Na'udzubillah. Maka terjadilah orang yang nggak percaya dengan Tuhan karena Tuhan itu udah nggak ada. Na'udzubillah. Padahal ada ayat Al-Quran yang nggak bisa mengganti siapapun. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur. Yang aslinya tidak bisa mengganti kayak apa. Terutama di akhir zaman yang manusia sudah parah dan rusak ini. Ada ayat Al-Quran yang satu kalimat pun tidak ada yang bisa meniru. Nggak ada yang bisa membuat. Nggak ada yang lain. Kenapa manusia kok nggak percaya? Kalau kadang-kadang dia mikir. Ada ayat yang manusia tidak bisa. Ngerti loh. Ada genetik rekayasa manusia supaya hamil. Nyatanya banyak juga nggak berhasil. Apa genetiknya? Bank sperma. Di Prancis, Inggris itu namanya ada bank sperma yang harganya bisa miliar. Nyatanya juga ada yang banyak yang nggak hamil, banyak yang nggak jadi, banyak yang keguguran. Artinya kalau orang nggak percaya dengan Allah, apalagi namanya alam kubur, apalagi kaitannya dengan akhirat, apalagi kaitannya dengan arsy, apalagi kaitannya dengan Sidratul Muntaha. Orang berpikir Sidratul Muntaha ki neng ndi? Apa ning dhuwur kono sak dhuwur-dhuwure? Terus dhuwure kono enek sapa? Apa Gusti Allah ki ning Sidratul Muntaha terus ngares yang dipikul oleh berjuta-juta malaikat niku ning dhuwure apa ya Gusti Allah ning dhuwur lungguh kursiuhu samawati wal ard enggak teko, ora teko. Kita otaknya nggak teko, pikirannya nggak teko. Apa yang harus kita lakukan? Yakin bahwa kita berpikir tentang yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kita berpikir bintang. Kok bintang niku lek turun yang langit kan gede niku ya mbuh niku. Ini tanpa cagak kok iso gantung. Rembulan tanpa cagak kok iso gantung. Memang Donald Trump iso gawe matahari, nggak iso. Kok gawe hujan buatan mawon kalau nggak ada uap yang ada di langit nggak iso. Terus sing gawe uap di langit ki sapa? Astagfirullahaladzim. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenapa kita tidak percaya? Kenapa kita bohong? Kenapa kita goroh? Jelas pelajaran yang nyata kok. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Jelas ngoten lho, Bu. Iki kalau berpikir merenung atau ngaji karo cacahan. Ya Allah, kok manusia bisa ya nggak mau sholat, nggak mau sujud gitu. Padahal ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat. Yang kedua, dia menciptakan matahari juga nggak bisa. Maka yuk, baca Qul huwallahu ahad. Barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad 100.000, maka orang tuanya, anaknya akan diampuni dosa-dosanya. Walau kana sajan walaupun binahrin. Walaupun dosanya kayak buih yang ada di laut, walau seperti pasir yang ada di daratan ini. Seandainya dosamu itu kayak pasir yang menutupi seluruh badanmu. Jikalau orang tuanya baca Qul huwallahu ahad atau anaknya baca Qul huwallahu ahad dalam 41 hari itu 100.000, maka seluruh debu yang ada dalam tubuhmu rontok bersih menjadi kesucian yang luar biasa. Dengan catatan tidak syirik. Dengan catatan tetap sujud kepada Allah.
walaupun kita masih banyak dosa, banyak salah, tapi kita tetap sujud kepada Allah. Jikalau tidak sujud, maka doa ini tidak sampai karena pembukanya kita diterima itu adalah sholat. Jadi sholat ini sekali lagi Abah umpamakan adalah sebuah keranjang, sebuah wadah yang rapat, yang bagus. Kemudian itulah wadahnya amal-amal baca Quran, amal kul huwallahu ahad, amal baca Fatihah, amal-amal yang lain, yang sholat sunnah, dan lain sebagainya, masuk dalam keranjang itu, sehingga penuh amal-amal yang baik. Jikalau mungkin belum banyak amal, masih sedikit amalnya, masih banyak dosa, tapi punya keranjang yang rapat, maka nantinya akan diisi oleh anak cucu. Ngoten. Leran duwe keranjang rapat ya jebol kabeh. Salat tok maghrib tok, ngisa ora salat, ya guru kewiwinit tok, tapi yang brojol kabeh. Pahala ambrojol, anak ndongake brojol, ora nek gunane. Ora nyampe. Ora kena dikekno. Brojol kabeh, hilang kabeh. Makanya yuk kita buat wadah. Seandainya wadah sholat niki, sholat 5 waktu ini kita lakukan, kemudian ternyata wadahnya isi nigur setitik, mungkin kita masih banyak sibuk pekerjaan, nyambut gawe. Nopo nggih siang malam sing golek duit, dituntut karo majikan, dituntut A, bermasalah A, masalah B, dan lain sebagainya. Minimal sampean punya wadah, Bu, Pak. Nggih. Nggih. Insyaallah. Sampean di wadah mboten? Insyaallah. Insyaallah. Nggih. Ayo wadahe ditata. Aja sampai wadahe padha bolong. Lek bolong piye, pamane bolong pripun? Ada 2 sing Abah pesen ke. Bisa mungkin karena sesuatu jenengan mungkin bisa dijamak. Atau yang nembel itu namanya kodok. Yang nembel ini para ulama juga banyak begitu. Mungkin ada yang nembel. Ngapa harus ditembel ya? Karena ketinggalan, karena mungkin ya waktu itu sifatnya masih raku, sifatnya masih gaya, ya macam-macam. Ditembel, Bu, ditembel nggih. Nek ditembel ya, ayo bagi yang mengalami kesulitan ya, mungkin dijamak sing karena kondisi. Kalau suwun yuk diniati aja sampai ninggal ke sholat. Karena itulah sesungguhnya yang bisa menyelamatkan kita. Nanti kalau kita punya wadah, anak cucu kita yang akan mengisi. Anak cucu kita ada yang hafal Quran. Kan luar biasa. Luar biasa, Bu. Anak cucu kita. Mungkin anak kita belum, cucu kita nanti ada yang hafal Quran. Ada yang ahli kitab, ada yang ahli qori, ada yang ahli berceramah, ada ahli istighosah, ada yang ahli manakib, ada yang ahli. Anak cucu kita tidak tahu. Saya berpikir kalau hari ini Abah umur 60 tahun, kemudian bisa 100 tahun kemudian Abah sudah tidak ada, maka anak cucu Abah yang akan coba. Dan di anak 4 itu. Anak 4 itu kalau satu anak punya anak 3. Kali 4, 12. 12 nanti kalau belum punya anak lagi. Ayo wadah disediakan. Aja rontok. Wadahmu ini perlu disediakan. Nongkok sengisi anakmu. Sengisi cucu-cucumu. Sehingga begitu kita di alam kubur suruh tidur, bangun sangka kubur awake di dosane wis di ngapura, begitu wis bangun sangka kubur jenengan dihisab penak ringan, hisab yasira, hisab yang ringan, mizan ditimbang yang memang abot amal apik, kemudian watsirata susakim kalbarki kaya dene kilat lap, kemudian jenengan menuju bahrul hayat, mandi di sungai kehidupan.
kemudian diganti pakaian surga. Setelah diganti pakaian surga, jenengan dibimbing, diarahkan, didampingi oleh bidadari menuju ke surga Allah. Sampai di surga Allah Anda akan ketemu namanya kusurun, istana yang luar biasa yang terbuat dari marjan dan lu'lu'ah, intan mutiara yang tidak ada tandingannya. Rumahmu aja intan, pakaianmu sutra dan lain sebagainya. Kemudian wajahmu, badanmu, kekuatanmu dirubah oleh Allah yang luar biasa. Ini lek kita nyiapke wadahmu disiap nih, ojo kosong ibu. Melas lek anakmu besok pinter ngaji ndongake khususon laruh ibuku Al-Fatihah ora teko. Lah ngapa ora ndek wadah jenengan? Aja sampai lah, Masya Allah. Ngoten Bapak Ibu, disiapkan wadah inggih, disiapkan. Wasalis qauluna la ilaha illallah bida'am minan nar wa nuran fil qubur wa syafi'an fi yaumil qiyamah wadillan fi siddati hadil masyara mutasilatan ila siratikal mustaqim lebu syarga wabil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Allah. Allah. Niku jenengan besok Bu, nalika anakmu atau sampean membacakan kepada orang tuamu, Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lera iso ping dhewean ping 70.000 yo ngejak kanca. Lek dhewean ra iso ping 100.000 yo ngejak kanca. Fatihah, kulhu, la ilaha illallah. Niki tauhid nomor 1 Ibu yang tembus ke langit. Sapa wangi sing wong tuane diwacakan niku la ilaha illallah, maka dosanya akan terhapus. Ning alam kubur bercahaya, padang jinggrang ora peteng dedet. Menurut jenengan kan wong ning kuburan pendem ning jero kuburan diuruk karo lelame kan peteng dedet. Orang ngerti apa-apa. Tapi Rasulullah bersabda, Allah berfirman, wa nuran fil kubur. Alam kuburnya akan bercahaya. Dengan apa? Al-Quran. Dengan apa? La ilaha illallah. Dengan apa? Qul huwallahu ahad. Bercahaya. Masya Allah. Wasafingan fi yaumil qiyamah. Begitu nanti bangun dari kubur, di sana akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu makanya akan dipanggil terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tetap terus dipanggil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang akan menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita semua Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Nah, oleh karena itu dikala kita nanti siapa, ya yakinlah, jangan ngomong siapa tahu. Yakinlah. Nanti jenengan punya anak yang soleh atau punya cucu yang soleh solihah, punya cucu-cucu yang hafal Quran, kalau ngonten nggih. Jadi, mungkin enten balik. Bagaimana kalau anaknya adik kandung, anaknya kakak kandung yang hafal Quran dan lain sebagainya? Ada nih mungkin kebahagiaannya sendiri. Tapi tingkatannya, kualitasnya, kehebatannya adalah tidak bisa mengalahkan anak kandung, orang tua kandung, atau istri dan suami. Nggak ada yang bisa mengalahkan.
Suami istri selama belum cerai, mereka masih satu nasab, satu darah, satu keturunan, satu halal. Emang halal, ngerti maksudnya halal. Tapi begitu pisah karena pegatan, ya sudah jadi orang lain. Bagaimana kalau mati? Ya dia masih tetap bersatu sampai yaumil kiamah. Itu namanya suami istri. Bersatu sampai yaumil kiamah kalau itu mati. Tapi kalau cerai berarti sudah menjadi orang lain. Yang menjadi keturunannya sebenarnya ya anak. Kalau istri, suami sudah jadi anak. Maka kalau sampai meninggal dunia, itu bersama sampai yaumil kiamah. Nah, alhamdulillahirabbil. Amin. Tadi, monggo Bapak Ibu sekalian, bacakan Fatihah orang tuamu, bacakan kulhu orang tuamu, bacakan la ilaha illallah, melas nangis kaya dene wong kedelep neng jero laut, nyelui karo anak-anake, ngoten, nyelui putu-putune, ngoten. Nyelui deh, mbah niku teng alam kubur nyelui, adep tulung aku lole, adep tulungan aku. Siti tulungan aku, Mbak Yati tulungan aku nduk, tulungan aku nduk, tulungan bapakmu nduk. Ya ngaten. Masyaallah. Siapa yang nulung mereka, harapannya hanya anak-anak. Di alam kubur sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa amal apa-apa, kecuali harapannya adalah anak cucu. Lah anak cucu yang mesti digedheke, dibiayai, dikai warisan segala macam, malah ngeleleng. Wah, sontoloyo kuwi jenenge. Nggih. Masyaallah. Monggo awake dhewe sareng-sareng. Lah pripun balik kita ngundang wong niku sing paling utama ya tetep kula atas nama bapak kula, anake si A, nyuwun bantuan Bapak Ibu, nyuwun di atas namakan bapak kula nggih niki sing nyuwun kula atas nama anak. Sing nyuwun duduk jamaah, sing nyuwun jenengan sebagai anak. Atas nama kula pribadi nyuwun bantuanipun bacakan kulhu ping 1 umpamane ngoten. Di hangsal mau. Nomor sekawan, tutfi'u alan niron, bisa memadamkan api neraka, as-sodakoh. Ternyata sodakoh itu bisa bukan hanya sekedar mengembalikan hartanya, menyehatkan, menenangkan, menghapuskan dosa. Sodakoh itu ternyata ya tutfi'u minan niron, bisa memadamkan api neraka. Masya Allah. Ternyata ngoten amalan. Wal khamis, ta'allum wa muta'allim. Belajar atau mengajarkan ilmu. Ternyata Ibu, mengajarkan ilmu, belajar ilmu seperti ini jenengan. Niku jenengan sakit memadamkan api neraka orang tuamu di alam kubur, dapat menghentikan orang tuamu di alam kubur yang sedang tersiksa, yang sedang menangis, yang sedang luar biasa sengsaranya di alam kubur, anaknya hadir mengaji atau anaknya mengajarkan ilmu agama. Masya Allah. Maka orang tuamu mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Walaupun jenengan hanya berangkat ngaji, apalagi jenengan mengajarkan ilmu. Masya Allah. Walau kan kalau sering ngomong, santri ki balik ya kudu mulan. Buh nyambut gawe apa mawon balik kudu mulan. Mau jadi petani, mau jadi pejabat, mau menjadi apa saja. Santri itu kudu ora iso ngilangke mulang. Makanya para kiai-kiai itu nggak bisa menghilangkan jadi apa mawon, dia pedagang apa mawon. Apalagi kalau sampai jadi pejabat, si iso mulang, bo. Menteri itu si iso mulang, wow. Terus niku wong tuane di alam kubur, Masya Allah.
wis dadi menteri tapi sik iso tetep mulang ngaji walaupun ya dalam sehari semalam hanya sekali menyempatkan waktu apa bado subuh, apa bado ngisa, apa bado apa. Pokoknya menyempatkan ngaji walaupun 1 jam, khusus digunakan ngaji 1 jam. Masya Allah. Itu luar biasa. Baca muta'alim wa ma'alim. Orang yang mengajarkan ilmu dan yang belajar ilmu itu dapat menghapuskan dosa-dosa orang tua kita yang di alam kubur. Dan begitu bangkit dari kubur, orang tua kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat, ampuni dosanya, dan kita semuanya bisa sowan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya doakan mudah-mudahan dapat bisa umroh, bisa haji karena Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahumma Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi. Kemudian saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang berangkat di Makkahul Mukarramah mendapatkan kemudahan. Dan itu termasuk menjadi haji yang mabrur-mabrurah, yang menyempurnakan agamanya. Sehingga rukun Islam semua dilakukan. Syahadat nggih, sholat nggih, zakat empun, puasa empun. Kemudian yang kelima disempurnakan dengan haji. Dan mudah-mudahan kita semua dapat menyempurnakan Islam kita, iman kita, Islam kita, rukun 5 kita lakukan. Iman kita betul-betul kita jaga sampai kita meninggal dunia. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ufir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wali masyayikhina wali ustadina wali awladina wali talantina wali jamil muslimina wal muslimin wal mu'minina kama ya'lamun birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala islamana fid dunya wal akhirah. Ilahi waqtim lana bil khairi ya Allah, ilahi waqtim lana bil khairi ya arhamar rahimin. Allahumma bil iman ya Allah, hidupkan dalam iman wa amitna bil iman, dan pastikan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami semua ke surgamu dengan iman. Amin. Ni'matad dunya wa ni'matad akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana dunya hasanah wa fil akhirati
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين ربنا عما يصفون السلام على المرسلين لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد رب لله العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين الدين إياك نعبد إياك وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا نستعين الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت غير عليهم المغضوب غير عليهم المغضوب ولا عليهم ولا الضالين الضالين لوالدي والدي وللمؤمنين وللمؤمنين آمين يا Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Hiwamid on Air rahimakumullah, ini luar biasa yang apa sampaikan hari ini menjadi pegangan bagi kita semua yang punya orang tua baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia, punya anak cucu, jangan dibiarkan hanya mempelajari umum, jangan dibiarkan untuk main-main. Takut jenengan nanti menangis di alam kubur, memanggil-manggil anakmu, tapi anakmu tidak pernah mendengar. Mendengar memanggil-manggil anakmu, tapi hatinya anakmu tidak pernah tersentuh. Kenapa? Karena kita hanya membanggakan dunia, tidak menuju ke akhirat. Silahkan anak kita mencari dunia, anak kita mau kuliah, mau sekolah. Tapi sekali lagi, jangan tinggalkan agama. Jangan tinggalkan sholat, karena apapun yang kita lakukan di muka bumi ini diukur dengan ibadah kita. Jika ibadah kita baik, maka kita akan diperbaiki oleh Allah. Seandainya di dunia kita masih mendapatkan harta sebagian kecil, mudah-mudahan disempurnakan oleh Allah nanti di yaumil kiamah, di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat selalu mendoakan orang tua baik secara pribadi maupun meminta bantuan kepada yang lain, tapi diniati jenengan untuk mengirim kepada orang tua. Jenengan sebagai anak niat mengirim untuk orang tuamu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwafiq ila kamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.